Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mufti Rifki. Saya mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Syah Kuala. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah saya tentang hukum Islam. Jadi saya di sini ada buku hukum Islam dan pengarangnya itu Prof. Haji Muhammad Daud Ali SH. Jadinya di sini dalam buku ini dijelaskan tentang pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia. Dalam buku ini ada terdiri dari 4 bab. Yang pertama itu Islam dan hukum Islam. Yang bab 2-nya sumber asas hukum Islam dan al-ahkam dan al-kamsah. Yang bab 3-nya itu sejarah dan pertumbuhan perkembangan hukum Islam. Yang keempat tuh hukum Islam dan hukum Islam di Indonesia. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu tentang hukum Islam. Jadi Islam adalah sumber dari agama Islam yang berasal dari agamanya itu berasal dari Allah SWT dan pedomannya Al-Quran. Jadi Allah menyampaikan wahyu ke Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Nah, yang kedua, karena alasan penduduk menurut sensus di Indonesia hampir 90% itu penduduk Indonesia mengaku beragama Islam. Jadi mayoritas penduduk agama Islam kalau dibandingkan negara lain itu penduduk agama Islam terbanyak adalah tuh ya di Indonesia. Lalu hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam sebagai sistem hukum yang mempunyai beberapa istilah, yaitu hukum atau ahkam, syariah atau syariat, dan fikih atau fih dan istilah lain-lainnya. Hukum Islam yang membandingkan hukum Islam di bidang muamalah dengan hukum barat yang membedakan tentang hukum privat atau hukum perdata dan hukum publik. Ciri hukum Islam tuh ada beberapa ya, yaitu kalau salah saya ada 7 ciri hukum Islam itu sendiri. Yang pertama, merupakan bagian dari sumber dari agama Islam. Yang kedua, memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari imam atau akidah dan kesusilaan dan akhlak Islam. Yang ketiga, mempunyai 2 istilah kunci, yakni syariat dan fikih. Yang keempat, terdiri dari 2 bidah ya utama, yakni ibadah dan muamalah. Yang kelima, strukturnya berlapis. Yang keenam, mendahulukan kewajiban dari hak amal dari pahala. Yang ketujuh, dari dapat dibagi menjadi 2 hukum taklifi dan hukum wadai. Buku ini juga membahas mengenai tentang hukum Islam dan hak asasi manusia. Kalau hukum Islam dibandingkan dengan pandangan atau pemikiran Barat tentang hak asasi manusia, perbedaan itu Barat memandang hak asasi manusia semata-mata antroposentris, sedangkan menurut pandangan hukum Islam yang bersifat teoritis. Buku ini juga sekaligus membahas mengenai salah paham terhadap Islam dan hukum Islam. Kesalahan pahaman terhadap Islam disebabkan karena banyak hal, namun ada relevan pada kajiannya, yaitu pertama adalah salah memahami ruang lingkup ajaran. Yang kedua, salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam. Yang ketiga, salah menggunakan metode mempelajari Islam. Yang bab 2-nya membahas tentang sumber-sumber Islam, asas hukum Islam dan al-ahkam dan ahkamsah. Pengertian sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam terdiri hadis Muaz bin Jabal. Dapat disimpulkan sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk beristihad. Karena pengetahuan dan pengamanan dengan menggunakan jalan atau cara antara lain ijma', qiyas, istidlal, al-mursali dan al-musalah, istihan, istisab, dan Asas hukum Islam adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum pada umumnya berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Asas hukum Islam dapat menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, asas umum, azas dan lapangan hukum pidana. Yang ketiga, azas dalam lapangan hukum perdata. Dalam azas-azas umum
Azas hukum Islam yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam adalah yang pertama itu keadilan, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga azas kemanfaatan, yang kedua azas dalam lapangan hukum pidana. Azas dalam lapangan hukum pidana Islam antara lain adalah pertama azas legalitas, yang kedua azas memindahkan pahaman pada orang lain, yang ketiga azas praduga tak bersalah, yang ketiga azas di lapangan hukum perdata. Dalam azas hukum perdata ini azas dalam hukum perdata Islam ini terdiri dari 18. Kalau nggak salah saya ya. Yang pertama itu azas kebolehan atau mubah, yang kedua azas kemaslahatan hidup, yang ketiga azas kebebasan dan sukarelaan, yang keempat azas menolak mudarat mengambil manfaat, yang kelima azas kebijakan, yang keenam azas kekeluargaan, yang ketujuh azas adil dan berimbang, yang kedelapan azas mendahulukan kewajiban dari hak, yang kesembilan azas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, yang kesepuluh azas kemampuan berbuat, yang kesebelas azas kebebasan untuk berusaha, yang kedua belas azas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, yang ketiga belas azas perlindungan hak, yang keempat belas hak milik berfungsi sosial, yang ke-15 azas harus dilindungi, yang ke-16 azas risiko dibebankan dan pada benda atau harta, tidak pada tenaga atau pekerja, yang 17 azas pengatur sebagai petunjuk, dan ke-18 azas perjanjian tertulis atau diucapkan di depan saksi. Selain azas di lapangan hukum perdata itu, khusus mengenai hukum perkawinan azasnya adalah yang pertama kesukarelaan, yang kedua persetujuan kedua belah pihak, yang ketiga kebebasan memilih, yang keempat kemitraan suami istri, yang kelima untuk selama-lamanya, dan yang keenam monogami terbuka. Sedangkan mengenai hukum kewarisan terdapat beberapa azas. Yang pertama itu ijbari atau wajib melaksanakan, yang kedua bilateral, yang ketiga individual, yang keempat keadilan berimbang, yang kelima akibat kematian. Mengenai azas al-ahkam dan al-kamsah merupakan 5 macam kaidah atau 5 macam kategori mengenai benda atau tingkah laku manusia di dalam Islam. Menurut Hazairin, mulai dari jaiz atau mubah di lapangan kehidupan pribadi atau muamalah atau kehidupan sosial. Jaiz adalah ukuran penilai bagi perbuatan dalam kehidupan keselaan atau akhlak atau moral pribadi. Kalau mengenai benda, misalnya makanan, disebut halal atau jaiz. Sunat dan makruh adalah penilaian bagi hidup kesusilaan atau akhlak atau moral masyarakat. Wajib dan haram adalah ukuran penilaian atau kaidah norma bagi lingkungan hukum duniawi. Bab ketiga yaitu tentang membahas pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Ada 5 masa sebagai berikut. Yang pertama itu masa Nabi Muhammad, yang kedua masa yang kedua tuh masa Khulafa Rasyidin, masa Khulafa Rasyidin. Yang ketiga masa pembinaan, pengembangan dan pembukaan. Yang keempat masa keluasan pemikiran. Yang kelima masa kebangkitan kembali. Kalau saya jelasin tentang bab 3 ini mungkin tidak cukup waktu karena saya membuat videonya singkat. Yang saya langsung saja ke bab 4 ya, tentang membahas hukum Islam yang ada di Indonesia. Pada bab ini dibicarakan tuh ada 6. Yang pertama tuh hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Yang kedua hukum adat dan dengan hukum Islam. Yang ketiga hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Yang keempat hukum Islam dan pembinaan hukum nasional. Yang kelima peradilan agama. Yang keenam komprehensif hukum Islam. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh, berkembang dan hilang sejalan dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Hukum Islam tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hukum yang bersumber disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan hukum adat untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera. Hukum Islam bertujuan untuk melaksanakan perintah dan berkehendak Allah SWT serta menjauhi larangannya. Sedangkan hukum barat manusia akan mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hubungan hukum Islam dengan hukum adat sangatlah akrab. Artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat bisa dicerai pisahkan
karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dan sifat sesuatu barang atau benda. Misalnya kayak kita di Aceh ini yang hubungannya hukum adat dengan hukum Islamnya itu yang sangat erat. Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia sebagai akibat dan perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut seperti karena sampai sekarang di dalam negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Mengenai hukum Islam dan pembinaan hukum nasional, di mana hukum Islam itu sendiri adalah hukum yang bersifat universal karena ia merupakan dari agama Islam yang universal sifatnya, sedangkan untuk membangun dan membina hukum nasional diperlukan politik hukum tertentu. Politik hukum nasional Indonesia pokok-pokoknya itu ditetapkan dalam garis-garis besar haluan negara. Mengenai sketsa pelayanan agama, pengertian pelayanan agama itu sendiri adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan ke pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, samping pelayanan umum, pelayanan militer dan pelayanan tata usaha negara merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan. Peradilan agama dalam bentuknya sederhana, berupa lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama. Telah lama ada dalam masyarakat Indonesia, yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia. Mengenai hukum acara peradilan agama diatur dalam bab 4, bagaimana pertama mengatur hal bersifat umum, sedangkan pada bagian kedua bersifat khusus dalam undang-undang yang untuk pemeriksaan sengketa perkawinan, mengenai tentang cerai talak yang diajukan oleh suami, cerai gugat yang diajukan oleh istri, dan cerai karena alasan zina. Selanjutnya pada bab ini bahas juga mengenai rancangan komplikasi hukum Islam yang terdiri dari 3 buku, yaitu buku 1 tentang hukum perkawinan, yang kedua buku tentang hukum kewarisan, yang ketiga tentang buku tentang hukum perwakafan. Bab ini juga membahas asas kewarisan Islam disalurkan dari Al-Quran dan hadis. Menurut Amir Syarifuddin adalah 1. Ijabri, kedua bilateral, ketiga individual, keempat keadilan, yang kelima berimbang, dan yang keempat keadilan berimbang, dan kelima akibat kematian. Dan membahas pula mengenai komplikasi hukum Islam dan fikih mawaris dan kualifikasi hukum kewarisan Islam dalam kepemimpinan hukum nasional. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan tentang isi buku hukum Islam yang disusun oleh Prof. Haji Muhammad Ali SH. Jika ada kekurangan, kesalahan dan penyampaian dari saya, mohon maaf kepada Bapak Ali, teman-teman kelas A Hukum Islam dan yang sudah menonton video saya ini. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.